Hai guys, ketemu lagi bersama Eva. Hari ini aku mau membacakan novel aku yang berjudul Eva Daily Life. Semoga suka ya, selamat mendengarkan. Beberapa minggu berlalu, kini pertemananku dan Samantha sudah longgar. Dia tidak mengajakku bicara saat kelas, mengajak jalan, apalagi mengajak ke kantin di mana aku selalu menolaknya. Aku menghela nafas kesal. Aku tahu dari awal bertemu, ada rasa aneh di hatiku. Namun aku mengabaikannya. Kupikir pertemanan kita bisa berlanjut selamanya. Ternyata tidak bisa. Semenjak semua itu terjadi, hidupku terasa hampa. Bahkan aku sendiri tidak terasa kalau sekolah sudah selesai. Tahu-tahu aku sudah berdiri di perpustakaan, berjaga seperti biasa. Misi, bisa bantu cari buku ini tidak? Tanya seseorang. Aku menoleh dan mendapati kakak kelas. Aku ingat saat itu Julius yang memanggilku. Tapi kali ini bukan. Aku mengangguk dan membantunya. Setelah membantu anak-anak mencari buku, aku harus meletakkan tumpukan buku ini di lemari. Saat berjalan masuk ke dalam lorong, aku menabrak seseorang. Aduh, maaf, Dik. Pekik suara itu. Aku cuma diam, menunduk, memungut buku yang jatuh itu. Aku bahkan tidak melihat siapa yang kutabrak. Lalu berdiri dan menatap buku itu di lemari. Setelah beberapa jam bekerja, akhirnya selesai juga, dan aku keluar. Begitu tiba di luar, aku menunggu jemputan Mr. Bernard sambil menatap kosong ke arah bulan. Eva, tunggu, headsetmu ketinggalan, seru seseorang dari belakang. Aku berpaling, ternyata itu Miss Eloise yang membawa headset. Ah, makasih, jawabku datar. Miss Eloise menatapku dengan cemas. Eva, kamu kenapa? Beberapa hari ini kamu terlihat lesu, sanggahnya. Aku baik-baik saja, tidak usah pedulikan aku. Balasku lemas sambil menatap ke bawah. Miss Eloise memegang pundakku. Aku peduli, karena kau temanku. Aku terkesiap dan menatapnya. Miss Eloise kini menatapku serius. Aku tidak tahu kamu ada masalah apa. Tapi ceritalah padaku, jangan dipendam sendiri. Percuma, diceritakan tidak ada yang berubah, peluhku. Tapi itu akan mengurangi beban pikiranmu, tegasnya. Mataku terbelalak saat mendengar perkataan itu. Aku teringat ucapanku dengan Julius. Aku tersenyum kecut. Rasanya termakan ucapan sendiri. Di saat itu, Julius tidak mau berbicara. Awalnya, aku bingung kenapa dia diam. Setelah semua ini terjadi, ternyata memang susah untuk mengatakannya. Aku menatap Miss Eloise sejenak. Aku ingat, terakhir kali aku berkata jujur, mereka menjelek-jelekkanku. Jadi, kalau aku cerita sekarang, apa Miss Eloise bakal begitu? Pikirku. Miss Eloise menatapku dengan sendu. Ya sudah, kalau kamu tidak mau cerita, tidak apa. Aku tidak akan menggali luka yang sudah lama. Miss, tahu dari mana? Tanyaku, mataku mulai berair. Tatapanmu menunjukkan ada masa lalu yang kelam. Aku terkesiap lagi. Tapi, meski begitu, aku akan selalu menemanimu. Kalau butuh apa-apa, bilang saja. Tuturnya, aku terdiam menatap Miss Eloise. Setelah mendengar perkataannya, entah kenapa, kali ini aku percaya padanya. Sepertinya Miss Eloise memang ikhlas membantuku. Aku menatap ke bawah. Jadi, aku punya teman baik. Kita sudah sangat dekat, bagaikan sahabat. Kupikir pertemanan ini akan berlanjut selamanya. Tapi, ternyata tidak. Miss Eloise mengangguk pelan. Punya sahabat memang enak. Tapi, kamu harus ingat, tidak semua teman bisa bersatu selamanya. Aku terdiam sejenak, menatap bulan. Kenapa tidak bisa bersatu? Begitu siklusnya. Mereka datang,
dan pergi begitu saja. Miss Eloise menarik nafas, lalu menghembuskan. Salah satu cara mengobati rasa itu adalah merelakannya. Tidak semudah itu, bantahku sambil mengusap air mataku. Aku tahu, pasti sakit sekali ditinggal teman terbaik. Karena aku juga begitu, ujar Miss Eloise pelan. Aku berpaling padanya. Miss pernah? Miss Eloise mengangguk. Aku pernah memiliki sahabat yang baik sekali. Namun sayangnya, dia hilang ingatan akibat kecelakaan. Aku terkesiap dan menatap sedih padanya. Miss Eloise hanya tersenyum kecil. Cukup sakit saat dia menatapku dingin. Berkali-kali aku berusaha agar dia ingat padaku. Tapi tidak bisa. Bahkan, dokter bilang ingatannya tidak akan kembali. Aku menutup mulutku. Mana aku sangka, Miss Eloise yang ceria begini memiliki pengalaman yang lebih sedih dariku. Lalu, apa yang Miss lakukan? Tanyaku setelah beberapa saat. Miss Eloise menatap langit. Ia menarik nafas lalu menghembuskan. Ya, salah satu cara untuk menghapus perasaan itu, aku harus melupakannya. Setelah itu, aku belajar kalau teman tidak selamanya ada di sisi kita. Jadi, jangan terpaku pada satu orang, agar saat kamu ditinggalkan, tidak merasa kesepian. Aku menyesal, merasa nyaman dengan Samantha. Aku tidak mikir ke depan, kelak berpisah seperti dulu. Dan karena sudah terlanjur, tidak ada yang bisa aku lakukan. Tintin, oh, jemputanmu datang. Sudah cepat pulang. Istirahat yang enak. Kalau kamu ada masalah, datang saja padaku, tidak apa? Pesan Miss Eloise. Aku mengangguk. Makasih Miss Eloise, ujarku, lalu masuk ke dalam mobil. Hai Mister, sapaku hangat. Mister Bernard tersenyum hangat. Hai Non, bagaimana kabarmu hari ini? Sudah baik-baik saja? Maaf ya, belakangan ini aku membisu. Aku sedang ada masalah saat itu. Mister Bernard mengangguk. Ya, tidak apa. Semua orang pasti ada momen jatuh. Yang penting, kamu ada keberanian untuk berdiri, itu saja. Balasnya, aku tersenyum. Iya, jawabku, lalu balik melihat keluar. Dan aku teringat sesuatu. Lucu, aku menyuruh Julius berjuang menghadapi masalahnya. Tapi saat aku mengalami sendiri, ternyata cukup susah. Dan sekarang syukurlah, aku sudah sadar hal itu. Sebelum terbawa makin lama lagi. Terima kasih guys sudah mendengarkan. Kalau kamu suka sama novel ini, jangan lupa tinggalkan komentar ya. Beritahu aku part mana yang bikin kalian suka. Oke, bye-bye guys and see you on the next video.